Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau ngejelasin tentang AWS S3. Sebelum masuk ke demonya nanti, kita bakal masuk ke perkenalan dulu, kemudian ada harga dari AWS S3, kemudian ada wilayah, kemudian nanti ada create bucket di AWS S3, kemudian ada cara upload file, dan yang terakhir nanti ada hosting. AWS S3 ini merupakan layanan penyimpanan objek yang menawarkan skalabilitas, ketersediaan data, dan keamanan yang tinggi. Nah, dengan Amazon S3 ini, kita mampu menyimpan data yang ukurannya itu sampai tak hingga. Data yang tersimpan ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian layanan lain yang mirip sama Amazon S3 itu contohnya kayak Google Drive, OneDrive, Dropbox, dan lain sebagainya. AWS S3 ini bisa digunain untuk menyimpan dan melindungi data sebanyak apapun untuk berbagai kasus penggunaan, seperti data lake, situs web, aplikasi perusahaan, perangkat IoT, dan analisis big data. Kemudian ada kelebihan dari AWS S3, yaitu mudah digunakan, tingkat keamanannya tinggi, penyimpanan datanya bisa bertahan lama, kemudian integrasinya itu mudah terhadap tools AWS lainnya, dan skalabilitasnya itu luas. Nah, di sini ada gambar dari cara kerja AWS S3. Yang pertama ada Amazon S3 Access Points. Di sini ngebuat access point untuk setiap aplikasi untuk pengguna yang memerlukan akses ke objek di bucket baru atau di bucket yang udah ada. Kemudian ada configure S3 access points. Di sini konfigurasi permission per access point untuk membatasi akses publik. Nah, pembatasan aksesnya ini dengan prefix objek dan tag objek. Kemudian ada limit access to VPC. Di sini dapat membuat akses point yang membatasi semua akses penyimpanan S3 ke virtual private cloud. Dan yang terakhir ada easily scale your access. Jadi kalau misalkan lagi ngebangun banyak aplikasi, terus ada kumpulan data yang besar, nanti di AWS S3 ini dia mudah nih untuk melakukan skalabilitas. Kemudian di sini ada gambar dari Amazon S3 Storage Classes. Ada banyak kayak di situ, contoh ada yang standar, ada intelligent tiering, sampai yang ada deep archive. Kemudian ada daftar harga di AWS S3. Contohnya kalau yang di standar itu dia ada 50 TB pertama per bulan. Biayanya itu 0,023 USD per GB. Nah, kalau yang standar ini penyimpanan tujuan umum untuk semua jenis data. Nah, biasanya tuh ini digunain untuk data yang sering diakses. Kalau yang intelligent tiering, dia penghematan biaya otomatis untuk data dengan pola akses yang tidak diketahui atau berubah. Nah, kalau yang AWS S3 gratis ini, setelah mendaftar, pelanggan AWS baru akan menerima penyimpanan Amazon S3, totalnya ada 5 GB di kelas penyimpanan S3 standar. Kemudian ada 20.000 permintaan get, 2.000 permintaan put, copy, post atau list, dan transfer data keluar 15 GB setiap bulan selama 1 tahun. Penggunaan untuk tingkat gratis ini dihitung setiap bulan di seluruh wilayah AWS, kecuali wilayah AWS GovCloud. Dan secara otomatis nanti tagihannya akan dikirim. Nah, untuk penggunaan bulanan yang tidak digunakan, itu total harganya itu nggak akan diakumulasikan. Kemudian di sini ada wilayah AWS S3. Yang wilayah AWS sendiri itu merupakan lokasi geografis di mana AWS menyediakan banyak availability zone yang secara fisik terpisah dan terisolasi yang dihubungkan dengan keterlambatan yang rendah, beban kerja yang tinggi, dan jaringan yang sangat melimpah. Nah, di sini wilayah layanan AWS S3 cukup banyak kayak di sini.
di Asia Pasifik, ada di Kanada, di Eropa, kemudian ada di AS Timur, AS Barat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu bucket. Bucket AWS S3 adalah wadah untuk objek dan menjelaskan lokasi, logging, accounting, dan akses kontrol. Sebuah bucket dapat menampung sejumlah objek, satu file hingga 5 TB dan maksimal 100 bucket per akun AWS. Sebuah keranjang memiliki nama yang harus unik secara global, yang berarti tidak boleh memiliki nama yang sama dengan lainnya. Kemudian cara membuat bucket AWS S3. Pertama, buka link yang ada di sini, lalu klik create bucket. Terus kemudian buat nama unique key yang tidak boleh sama dengan lainnya. Lalu pilih region yang paling dekat dengan posisi Anda sekarang, karena ini berhubungan dengan latensi data. Dan ini merupakan akses untuk publik. Kita centang blok al saja, soalnya penyimpanan ini untuk kita pribadi. Dan ini kita disable aja karena kita hanya membuat bucket biasa. Selanjutnya, enkripsi juga kita disable karena tidak berguna untuk file-file biasa seperti static HTML. Dan bucket sudah terjadi, sudah terbuat. Selanjutnya ada cara upload file AWS S3. Pertama, buka bucket yang tadi sudah dibuat, kemudian klik upload. Setelah diklik, pilih add files, lalu pilih apa saja yang mau diupload. Kemudian klik upload dan file-filenya sudah terupload di AWS S3. Yang pertama kali dilakukan adalah create bucket. Di sini kita namain bucketnya sesuai dengan apa yang kita mau. Misalkan, lalu untuk settingannya dibiarkan default saja. Kemudian create bucket. Ini adalah bucket yang kita buat tadi. Kita klik, kemudian kita upload file dan folder yang dibutuhkan. Kita klik yang ini, kemudian upload. Jika sudah, kita klik exit. Nah, di sini sudah ada objek-objeknya di dalam bucket. Nah, index HTML ini nanti berguna sebagai front page dari website. Coba kita buka dulu. Ini masih seperti ini karena bucketnya itu masih private, belum public. Kita back, kita klik properties, kemudian kita
kita klik edit di static web hosting, kita klik enable, lalu di sini kita ketik index.html, kemudian save changes. Kemudian di permission kita edit, ini kita uncheck, kemudian save changes, ini kita ketik confirm, kemudian kita balik ke objek, lalu select semua objek yang ada di dalam bucket, lalu klik action, kemudian pilih make public. Kita exit lagi, kita ke objek, kemudian kita buka index.html, kita coba lagi apakah sudah terhosting atau belum. Nah, website sudah berhasil di hosting. Ini karena kita sudah membuat objek-objek di dalam paketnya menjadi public.